kan? Bisa tolong di-allow untuk mereka mau masuk. Soalnya ini akan muncul terus. Jadi khusus untuk enumerator produsen, tolong dicermati karena ini ada 21 lokasi ya, 21 kabupaten kota. Itu setiap komoditas minimal 2 kecamatan yang produksinya itu dalam hamparan. Karena kita sudah melihat dari jumlah produksi. Jadi usahakan yang bentuknya hamparan, jangan yang terpotong-potong atau terpisah-pisah. Kita sudah mencermati dari provinsi, itu sudah mencermati dengan data produksinya. Nah, sehingga kita insya Allah sudah tidak salah lagi penentuan dia sentra produksi. Jadi kalau teman-teman sudah ditetapkan sebagai enumerator produsen, entah itu pajale, atau itu horti cabai bawang, atau itu peternakan, tolong benar-benar dicermati di kabupatennya yang kecamatan mana yang sentra. Karena dari provinsi hanya bisa menentukan kabupatennya. Tapi orang kabupaten kan bisa lebih tahu kecamatan mana yang paling banyak. Hanya cukup 2. Dan di setiap kecamatan perlu 3 responden. Usahakan seperti itu ya. Nah, ini untuk enumerator tanaman pangan. Enumerator tanaman pangan yang harus dicermati adalah mengirimkan data luas panen. Kalau luas panen, kita mintanya presentasi saja, maksudnya supaya nggak sulit Bapak Ibu melihat berapa sih jumlah yang sudah panen, tapi pembaginya adalah kecamatan tersebut. Jadi bukan pembaginya adalah luas lahan yang ada di kabupaten. Kayak misalnya Kabupaten Oki, kecamatannya apa yang banyak padi. Mungkin saya bisa dibantu, ada yang bisa dibantu kecamatan apa di Oki yang banyak padi, ada enggak? Oke. Nah, jadi di kecamatan A, ya sudah, di kecamatan A itu dalam bentuk hamparan. Nah, dalam bentuk hamparan itu terlihat berapa persen yang sudah panen. Nah, kalau terlihat persentase untuk panen, berarti mungkin enggak panen itu menurun jumlah panennya. Mungkin enggak? Misalnya minggu ini jumlah panennya kurang lebih 10%. Minggu depannya jumlah panennya 50%. Terus minggu depannya lagi 30%. Mungkin enggak? Harusnya tidak mungkin. Jadi pengisian perkiraan luas panen ini akumulasi. Jadi bukan kondisi panen sekarang. Akumulasi adalah misalnya hari ini panennya baru 10%, berarti hari besok panennya 15%. Dari hamparan luasan yang memang segitu yang menjadi sampel Bapak Ibu. Sehingga setiap hari itu akan meningkat jumlah panennya. Karena dari hamparan sebesar misalnya 100 hektar gitu. Pertama-tama 10 hektar yang panen, ya bilangnya 10%. Terus kemudian hari berikutnya, ada nambah lagi orang yang panen, cuman 5 hektar, jadi 15%. Nanti pada saat tertentu, sudah hampir semua nih, sudah 95% lah panen. Berikutnya, ada panen lagi nggak? Kemungkinan sudah tidak ada panen kan, karena tidak ada panen ditulislah 0.
Itu. Paham ya? Jadi luas panen ini adalah akumulasi panen pada saat musim panen. Jangan panen hari ini 10%, panen hari besok 10%, terus 10%. Dan pada selesai panen pun masih ditulis 10%. Itu bukan seperti itu. Tujuannya kita tahu bahwa wilayah ini lagi panen, sedangkan wilayah yang lain lagi nggak panen karena 0 misalnya, atau yang lain masih 10%, yang di wilayah kabupaten lainnya sudah 80%. Nah, di sana yang lagi banyak panen. Tujuannya itu, karena apa? Nanti kita akan ada kadang-kadang di tempat yang lagi panen banyak, harganya kan anjlok. Kalau harganya anjlok, nanti kita bisa berkoordinasi dengan Bulog untuk ambil ke sana. Jadi jumlah persentase luas panen ini penting. Tolong jangan sembarangan ngisinya. Ini penting sekali. Karena kebanyakan banyak data yang perkiraan luas panen ini sampai kita nggak bisa makainya gitu karena kurang akurasinya. Ingat tahun ini kita diminta akurasi yang lebih tinggi. Nah, sekarang kita bicara gabah kering panen di tingkat petani. Nah, di tingkat petani ini kita harapkan itu kadar airnya itu maksimum 25%. Jadi kalau yang mau panen ini habis kebanjiran, itu pasti kadar airnya lebih dari 25% kan. Nah, itu jangan dimasukin. Karena harganya pasti bisa lebih rendah dan memang tidak sesuai standar. Kalau harganya sudah pasti lebih rendah, kami kira kita bisa perlu membantu ke sana supaya harga Bulog mengambil ke sana, ternyata itu kualitasnya tidak baik, itu tidak bisa dibantu oleh Bulog. Jadi tolong data ini diperhatikan dengan baik. Kadar air. Jadi kalau yang panennya tinggal sedikit, itu kan terlihat bahwa panenan perkiraan luas panennya itu udah di atas 95%, kan berarti tinggal sedikit. Nah, harga itu akan berkorelasi, biasanya akan meningkat. Tapi kalau dengan data luas panennya kita bisa lihat, oh pantas aja nih udah mau selesai panen, kami tidak akan turun ke sana gitu loh untuk melakukan suatu intervensi. Intinya data ini digunakan untuk kita sebagai pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk bisa melakukan intervensi untuk membantu petani. Jadi dimohon Enum, Bapak Ibu enumerator, datanya untuk lebih diperhatikan kadar airnya. Jadi hati-hati ya, kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan harga gabah kering panen tinggi, coba tanya lebih lanjut. Kenapa tinggi? Kalau memang luas panennya memang sudah mau hampir habis, itu wajar. Tapi kalau misalnya harganya rendah nih, contoh lain, harga rendah itu bisa jadi karena tadi malam hujan deras, sehingga penjualan hari ini pasti, panenan hari ini pasti kadar airnya tinggi, makanya pedagang pengumpul pun akan membelinya dengan harga rendah. Jadi perlu ditanya lebih lanjut. Nah, terus ada lagi harga GKG di tingkat penggilingan. Oh ya, satu lagi GKP yang di tingkat penggilingan. Nah, kalau GKP yang di tingkat penggilingan, Bapak Ibu bisa tanyanya ke petani, tapi nanya ke petaninya bilangnya bukan dibeli oleh pedagang pengumpul, yang dibeli oleh penggilingan. Itu berapa? Atau Bapak Ibu nanyanya ke tempat penggilingan, membeli harga
gabah di tingkat petani itu berapa? Itu bisa dua sisi. Tapi jangan nanya GKP yang dijual di penggilingan. Itu beda, ya. Hati-hati di sini. Tolong diperhatikan. Sekarang kita bicara tentang gabah kering giling yang di tingkat penggilingan. Nah, bedanya kalau udah GKG, minimal sudah ada penjemuran kan? Karena di penggilingan biasanya melakukan penjemuran. Sehingga kadar airnya harus lebih kecil, hanya 14%. Makanya cara menanyakannya adalah harga belinya. Harga beli si penggilingan ke petani itu berapa? Kalau petaninya ngeringin sendiri. Gitu. Dan jangan lupa ini biasanya adanya di gudang penggilingan. Jadi emang harus ke penggilingannya. Nah, kalau beras di penggilingan, nah beras medium sama beras premium di penggilingan ini rata-rata umumnya memang belum dikemas dengan baik. Tapi paling tidak cara membedakannya adalah kalau beras medium itu butir patahnya itu bisa 25%. Bukan karena warnanya. Kadang kita anggap kalau yang di penggilingan itu kadar airnya sudah 14%. Udah oke. Sedangkan kalau butir patahnya itu dia bisa misahin. Karena ada yang istilahnya butir kepala itu yang tidak, aduh ketutup nanti. Butir kepalanya itu kan nggak patah-patah. Nah, kalau tidak patah-patah itulah yang namanya yang premium. Jadi caranya mungkin gampangnya gini, kan penggilingan juga mana yang beras yang bagus, yang patahnya sedikit. Nah, Bapak Ibu ambil dalam genggaman sedikit aja. Nah, dari situ kelihatan tuh jumlah patahannya berapa. Jumlah patahannya kira-kira berapa persen. Nah, kalau jumlah patahannya bisa sampai 25%, itulah yang medium. Sedangkan kalau yang premium, jumlah patahannya cuma 15%. Memang bisa dilihat juga dari warna. Ini kalau dari gambar ini kan kelihatan warnanya agak berbeda. Tapi bisa juga warna itu sama-sama bagus gitu. Mediumnya juga warnanya putih, premiumnya juga warna putih. Lihatlah jumlah apa tadi? Butir patahnya, ya. Jangan sampai salah. Kalau kurang jelas bisa langsung ke chat, bisa, atau raise hand ya. Nah, ini untuk yang jagung dan kedelai. Nah, kalau jagung, ini tolong jagung yang untuk pakan. Biasanya si petani juga tahu, ini nanti mau dijualnya untuk pakan atau untuk jual ke pasar. Jadi tolong ditanya dengan baik, ditanya dengan benar bahwa si petani ini lagi nanam jagung untuk sayur, untuk dimakan, atau untuk ternak. Jangan sampai salah. Karena kalau untuk ternak, Bapak Ibu juga harus tanya lebih lanjut. Ini untuk ternak sampai kering di pohon atau dia tebas. Jadi umur jagung yang masih istilahnya masih muda, pohonnya masih muda, itu ada juga yang langsung dipotong untuk makanan ternak. Jadi hati-hati mengambil sampel, mengambil respondennya. Pastikan bahwa ini adalah petani yang menjual jagung pipilan, dan jagung pipilan ini untuk ternak. Biasanya yang pengumpulnya sudah pengumpul untuk tertentu lah itu. Biasanya sudah ada perusahaan namanya. Jadi tolong
dibedakan karena tingkat harganya sangat berbeda. Jadi jangan sampai ini salah. Di enumerator pedagang itu jagung sampai kita hilangkan karena itu sudah sangat bias dalam pengumpulan datanya. Kita sudah sampai kewalahan, itu istilahnya data yang udah capek-capek dikumpulin tapi tidak bisa digunakan. Itu sayang sekali. Nah, makanya tolong yang di tingkat produsen, karena dekat dengan petani, tolong usahakan nanyanya ke petani. Jangan nanyanya ke pedagang, walaupun di Juknis bisa nanyanya ke pedagang, tapi bukan pedagang yang di kabupaten. Pedagangnya harus yang di kecamatan itu. Karena apa? Berarti pedagang ini memang langsung membeli dari petani. Dan bisa ditanya dia mau jualnya ke industri pakan atau ke pasar. Itu. Jadi yang untuk industri pakan ya, mesti ditanyakan seperti itu. Hati-hati. Nah, ini kalau untuk kedelai, ini juga termasuk hanya beberapa sentra saja di Indonesia dan mungkin tidak akan sulit. Pada dasarnya pajale kenapa kita jadikan satu, biasanya lahannya jadi satu. Ya kan? Biasanya dia habis tanam padi, dia akan beralih ke jagung atau ke kedelai. Jadi pada saat dia nanam padi dan tidak nanam jagung, tidak ada kedelainya, karena itu responden Bapak, jangan diisi jagung dan kedelainya. Walaupun dia pernah menanam itu. Tapi saat ini, saat Bapak lagi ngambil data, dia tidak nanam jagung atau kedelai, jangan diisi. Begitu juga saat dia lagi nanam jagung, kalau dia walaupun juga pernah nanam padi, jangan diisi padinya. Hati-hati di sini. Karena Bapak Ibu enumerator produsen ini termasuk yang menjadi andalan datanya untuk kami di nasional. Mudah-mudahan jelas ya untuk pajale ini. Hati-hati dengan penggunaannya dan standarnya, kadar airnya, butir patahnya. Jangan lupa itu. Kalau untuk yang hortikultura ini ada 3 komoditas. Ada bawang merah, mungkin seperti biasa, bawang merah kalau di tingkat petani, tolong ini bentukannya itu masih dalam bentuk konde, maksudnya yang masih dikelompokkan, diikat, tapi memang ada di daerah tertentu yang sudah langsung dipotong daunnya atau tangkainya. Tapi Bapak Ibu, ya. Untuk Sumatera Selatan, produsen kita karena tidak ada bawang merah, boleh Bu dilanjut yang Oke, siap. Iya. Nah, berarti di Sumsel sama sekali, ya lupa saya, benar, ya, itu nggak ada betul, bawang merah. Ya. Maaf. Nah, kalau yang cabai merah keriting dan cabai rawit merah, tolong jangan salah, rawit merah ini yang paling sering salah, bentukannya harus seperti ini. Jadi dia agak kecil dan berwarna merah, kadang-kadang dia berwarna putih dulu, tapi usahakan harga yang ditanya itu yang sudah merah. Jadi kalau yang masih putih itu kadang-kadang lebih murah. Jadi memang kadang-kadang pedagang itu mencampur. Atau maksudnya panennya yang agak putih nggak apa-apa deh, kan bentar lagi akan merah gitu kan. Tapi usahakan jangan gitu loh. Dan yang benar-benar baru dipanen yang ditanya, karena kalau tidak dipanen bisa jadi sudah disimpan, itu harganya juga berbeda. Jadi ingat, ini ditanya di petani atau di pedagang, tapi pedagang pengumpul tingkat desa kalau nanya harga cabai rawit merahnya.
Begitu juga cabai merah keriting. Kalau cabai merah keriting sih jarang ada yang salah sih, Bu. Ini rata-rata yang cabai rawit merah yang agak salah. Semoga dengan adanya gambar ini tidak salah lagi ya. Jadi dia agak gendut tapi agak kecil, pendek maksudnya, dibandingkan cabai keriting, cabai merah keriting. Ada nama lain nggak kalau di Sumsel nih? Karena ada juga kemarin saya ke daerah Jawa Barat namanya berbeda-beda ini. Iya, jadi kalau di Sumsel cabai rawit ini ada sebagian yang memberi nama cabai burung, Bu, atau cabai setan atau cabai ya, cabai cunga, Bu. Jadi beberapa daerah 17 kabupaten kota beda-beda, Bu. Tapi dengan ada gambar mungkin bisa sama nanti. Nah, itu teman-teman dari enumerator dengar informasi dari Bu Nas, salah satunya yang dikenal oleh di sana adalah cabai burung atau cabai apa tadi pedas itu, cabai pedas, cunga, Bu, yang ke cunga. iya. Jadi jangan salah kalau ada cabai yang kecil juga warnanya hijau, bukan itu yang ditanya. Jadi kalau tidak ada cabai itu ya jangan masukin, dan harganya itu beda soalnya harganya. Ini cabai merah ini kenapa kita pantau karena harganya bisa selangit. Nah, karena mungkin sekarang semakin banyak industri pangan dan juga kuliner itu kan yang geprek-geprek itu kan pakai cabainya cabai pedes-pedes gini. Jadi permintaannya tinggi sehingga dia sangat mahal. Semoga jangan salah ya. Ini benar-benar dan harus yang baru petik, masih segar. Jangan yang sudah disimpan. Itu kadang-kadang beda harganya. Nah, untuk yang enumerator produsen yang peternak. Untuk peternakan, harga jualnya tentunya sapinya masih hidup. Ya, jadi masih tegak lah, mungkin bisa dicarinya di pasar ternak, bisa. Tapi bisa juga di RPH. Kalau tidak ada RPH, mungkin di mana lagi ya? Ya harus sama peternaknya. Kalau nggak ada RPH di kabupaten itu ya harus sampai ke kecamatan yang memproduksi atau yang memelihara si sapi gitu. Tapi yang ditanya adalah sapi ini kalau dijual itu berapa? Karena hitungannya biasanya kan per berat badan tuh. Nah, hitungannya harus per kilogram. Jadi nanti kasarannya gini, kalau ini satu sapi ini mungkin besar kan 1 ton lah gitu. Itu harganya misalnya 100 juta, ini misal supaya gampang. Itu harus dibagi 100 juta dibagi ton itu kan 1000. Jadi kurang lebih berapa tuh harganya? 100. Ya benar ya, 10. Kalau nggak pakai kalkulator udah nggak bisa. Jadi intinya kalau dijual tadi 1 ton itu 1000 kilo, harganya nggak sampai 100 juta, nggak mungkin lah ya, 50 paling ya. Mungkin 50, jadi berarti 50 juta dibagi 1000, 03 hilang berarti 50.000. Nanti data yang dimasukkan adalah 50.000-nya itu. Jadi harga yang ditanya adalah saat sapi masih hidup. Ayam juga gitu. Ayamnya ini nanti ayam itu kan ada yang beratnya masih 0,8 kilo, ada yang di atas 1 kilo. Rata-rata dijualnya dalam bentuk hidup ini 1,2 sampai 1,5 dalam bentuk ayam yang masih hidup. Jadi harganya harus dibagi dengan per kilogramnya. Gitu. Jadi misalnya harganya
ayam hidup ini sekarang berapa ya? 25 lah gampang ya. 25, tapi dia beratnya 1,5 kilo. 25 itu maksud saya 25.000 ya. Nah, itu berarti 25.000 dibagi 1,5, karena beratnya 1,5 kilo. Nah, yang dimasukkan menjadi data yang Bapak Ibu kirim adalah yang 1 kilo itu, yang sudah dikonversi jadi 1 kilo. Begitu juga yang telur. Kalau telur mah kayaknya mereka mudah menghitungnya per kilonya, karena dia butiran dan dari peternak atau dari pedagang yang di tingkat kecamatan tanyanya. Kalau dia belinya 1 krat misalnya, dia bilangnya gitu, enggak, saya belinya 1 krat dari petani. Nah, 1 krat itu rata-rata isinya berapa kilo? Itu bisa ditanya. Rata-rata berapa? Ada yang 20, ada yang 25. Jadi nanti harga 1 krat itu dibagi dengan kilogramnya, supaya yang Ibu Bapak Ibu masukkan harus dalam bentuk satuan per kilogram. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan tadi yang sudah dihitung itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau cara perhitungannya. Oh iya, persentase luas panen tadi kan saya bilang dari hamparan ya. Dari hamparan berapa persen. Jadi itu nggak pakai 3 responden. Karena di wilayah itu Bapak lihat aja gitu. Nah, begitu juga GKP di tingkat petani. Bapak nggak perlu 3 responden yang harus itu aja, tapi cukup ditanya siapa yang lagi panen, harganya sekarang berapa. Nah, tapi kalau untuk bicara harga gabah kering panen di tingkat penggilingan, nah ini semua respondennya harus tetap. Jadi penggilingannya tetap ini, ya, nggak boleh ganti-ganti penggilingan. Tapi kalau harga GKP tidak perlu harus punya